menika kita ditakdiraken kalian Allah saged nerusaken thalabul ilmi sabadane berhenti yang sediane ngadepi Idul Fitri tapi malah justru senang terus hampir mati. Dawuhipun Syekh Fathun Al-Musili, sebagaimana orang sakit ketika tidak dikasih makan, minum, dan obat-obatan maka akan mati, demikian pula hati ketika dicegah untuk mendapatkan hikmah, dicegah untuk mendapatkan ilmu selama 3 hari akan mati. Sedangkan manusia itu disebut dengan manusia karena tersusun dari 2 unsur, yaitu ono jasad, ono roh. Jasad kula lan panjenengan kok sakit, gak diwenehi mangan, gak diwenehi ngombe, ndak dikasih obat, akan mati. Hati kita kalau tidak dikasih amaliyah, tidak dikasih hikmah, tidak dikasih ilmu selama 3 hari akan mati. Karena kekuatan hati adalah ilmu dan hikmah. Dengan ilmu dan hikmah hati akan bisa hidup, seperti halnya kekuatan jasad adalah makan. Barang siapa kehilangan ilmu, maka hatinya sakit. Di siapa saja yang kehilangan ilmu, tidak punya ilmu, bodoh, niku atine sakit. Yang sudah barang tentu, kalau sudah nggak dikasih ilmu terus jelas mati. Akan tetapi tidak terasa kalau hatinya mati. Kenapa? Karena kesibukan dengan dunia, asyik dengan dunia, salut dengan enaknya dunia, takut kehilangan dunia. Ini bisa menghilangkan rasa hati kita mendapatkan penyakit. Sebagaimana orang yang sakit karena ketakutan yang luar biasa, ini akan bisa menghilangkan rasa sakit yang dialaminya. Seperti halnya cinta yang luar biasa, terpesona yang luar biasa akan bisa menghilangkan rasa sakit yang dialaminya, walaupun sebenarnya sakitnya ada. Seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika mendapatkan fitnah dengan digoda oleh Zulaikha. Warawadat hullati huwa fi baitiha an nafsi qad syaghafatha hubbah. Warawadat hullati huwa fi baitiha an nafsi, dirayu oleh majikan yang cantik, yang punya rumah, yang di sana yang menguasai rumah, aman. Sementara
Qad syaghafaha hubba, di dalam hatinya Nabi Yusuf sebenarnya juga ada rasa hub. Rasa hub niku ya. Ono huni yo di dalam hati ini. Laula ra'a burhana rabbi, cuman ada tanda kebesaran Allah yang bisa mencegah untuk uwi-uwi, mencegah untuk melampiaskan mahabbahnya, yang akhirnya sampai rebutan melarikan diri dan menggandoli, satu menggandoli, siji ingin melarikan diri, sing akhirnya bajunya robek. Walhasil akhirnya terciumlah apa yang terjadi pada kedua orang tersebut, sehingga setelahnya tercium cara gampangan yang namanya Zulaikha kewirangan, sebab desas-desis tetangga, suara publik tidak enak didengarkan netizen. Apa suaranya? Yaitu seorang majikan yang kaya raya, mulia, jatuh cinta pada seorang budak. Ini kan nu layak, gak layak, nu pantes, ora pantes. Seorang yang mulia, kaya, cantik, terus tergila-gila kepada budaknya. Publik menilai semacam itu karena publik belum tahu siapa budaknya. Akhirnya untuk menghilangkan jejak, untuk menghilangkan statement yang gak enak itu, publik dari wanita-wanita pejabat-pejabat di Mesir dikumpulkan. Wanitanya pejabat, istri-istri menteri ini dikumpulkan di Mesir, dikasih lading dan dikasih pisau dan mangga niku lek ten Blitar jenenge pelem, lek ten Malang jenenge poh. Ketika mengelupas mangga Nabi Yusuf dikeluarkan, akhirnya semuanya terpesona memandang ketampanan Nabi Yusuf, sehingga tidak terasa tangannya habis, tangannya dipotong-potong karena cinta yang luar biasa, karena pandangan yang begitu antusias. Makanya dia ketika lihat falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun, ketika dia melihat Nabi Yusuf akhirnya membesar-besarkan wa qata'na aydiyahun, tangannya semuanya dipotong, tidak terasa. Wa qulna, dan mereka mengatakan hasalillah ma hadza basyara in hadza illa malakum karim. Demi Allah, ini bukan manusia tapi malaikat. Yang menjadi bahasan di sini bahwa walaupun dia ada sakit, ada penyakit, kakinya atau jari-jarinya dipotong, tangannya dipotong,
tidak terasa karena pandangan yang begitu antusias, kesibukan mata yang begitu kuat. Ini walaupun sakit tapi tidak merasakan. Demikian pula ketika ada orang yang ketakutan untuk dibunuh, ketakutan kebakaran, ini bisa meloncat dari rumah tingkat, walau sakit itu tapi tidak terasa, bisa lari. Orang sakit ketika ada gempa yang begitu luar biasa, langsung spontanitas geruduk, hilang penyakitnya. Sebenarnya bukan hilang, tetap ada, tapi karena ketakutan yang luar biasa sehingga tidak terasa. Demikian pula ketika kita ketakutan dengan kehilangan harta, ketakutan tidak mendapatkan harta, tidak mendapatkan jabatan, tidak mendapatkan kemuliaan, asyik mandang dengan cita-cita untuk menjadi orang kaya, bahkan super kaya atau kaya raya. Kaya raya niku kaya yang total. Jenenge kaya raya. Kayak Blitar niku ya gur Blitar itu Blitar raya, berarti total Blitar kan ini. Blitar raya, panen raya, panen ini sudah ada, panen raya, panen secara total sempurna. Berarti kaya raya, kaya sempurna semua. Dengan ketakutan tidak mendapat, takut melarat, takut tidak mendapatkan, atau karena takut gak mendapatkan jabatan, takut dicopot dan lain sebagainya, asyik untuk mendapatkan cita-cita menjadi orang yang kaya raya, mengakibatkan hati yang sakit dia tidak terasa. Hatinya sakit, sholat males, gak pernah deres Quran sekali sama sekali. Hanya waktu bulan puasa kemarin mau deres, setelahnya hari raya berhenti. Terus terang mawon, sausia hari raya ini sudah pernah khatam. Lek dereng wis lumayan, mboten dereng nganti maca. Niki lho. Masya Allah, tidak terasa. Kenapa gak terasa? Karena sibuk dan asyik mikirno dunya. Nah, sehingga ketika nanti orang yang ketakutan tadi sembuh, maka akan sadar, akan merasakan sakit. Coba seperti wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf tadi, setelahnya nggak melihat, sakit tangannya, foto semua. Orang yang lari karena gempa tadi setelahnya selesai, sakit. Terasa lagi sakitnya karena sudah tidak ada kesibukan. Hati kita yang sakit, yang tidak pernah merasakan sakit karena asyik mikirkan dunia, asyik untuk mendapatkan kekayaan, asyik mendapatkan lazzatud dunia. Tidak pernah jamaah tidak terasa, tidak pernah ngaji Quran tidak terasa, tidak pernah bangun malam pun juga tidak terasa. Baru kalau sudah waktunya mati, yang menghilangkan beratnya dunia, mati yang bisa mendobrak atau menghilangkan kesibukan dunia, baru akan merasakan bahwa dia ternyata orang tewas. Mereka adalah orang yang rusak, orang yang hancur. Tapi penyesalan tinggal penyesalan, hanya bisa mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Demikian pula orang yang mabuk. Orang yang mabuk karena anggur merah akan bisa menghilangkan rasa sakit. Ini konon kabarnya orang-orang yang ditato itu dimabuk terus ditato gak kroso, dijiwiti gak kroso, digepuki gak kroso, krana mabuk. Baru kalau sudah sadar hilang mabuknya akan merasakan sakit yang dia alami. Ketika terbentur pada waktu mabuk akan merasakan sakit, setelahnya dia sadar. Manusia tidak ngaji, tidak ada hikmah, tidak ada ilmu selama 3 hari akan mati. Akan mati, tidak terasa dengan mati itu. Sebab karena mabuk dunia, mabuk harta, mabuk tahta, mabuk wanita, mabuk cinta. Bahkan mabuk cinta itu lebih dahsyat daripada mabuk anggur merah, katanya Maggie Z. Anggur merah, mbuh ya dahsyatnya. Tapi tak ya bro, tak sedahsyat senyumanmu dan mbuh ya konika. Jadi anggur merah sing dahsyat itu gak sedahsyat dengan senyumanmu, meringismu, mecungimu, sapenunggalane. Lah, maka orang-orang yang mabuk semacam itu tidak boleh mendekat untuk melakukan ibadah, untuk melakukan sholat. Sebagaimana didhawuhna kali Gusti Allah, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ketika engkau mabuk, ketika engkau penuh dengan kotoran atau punya hadas besar, jangan sekali-kali mendekati sholat, mendekati tempat sholat. Ini artinya ketika kita dalam keadaan mabuk, mabuk cinta, mabuk harta, mabuk tahta, oleh Allah dilarang untuk melakukan ibadah. Oleh Allah tidak boleh melakukan ibadah. Nah, sehingga karena tidak boleh melakukan ibadah, akhirnya ya tidak terasa. Gak pernah bangun malam, gak terasa. Mergo mabuk cinta niku mang. Gak boleh. Gak pernah zikir, gak pernah baca Quran, gak terasa. Loh, untuk baca Quran gak sempat. Untuk bangun malam gak sempat. Sholat saja tergesa-gesa. Kenapa krono mabuk? Niki gak oleh teko karo pangeran. Niki jenenge ghirah. Gusti Allah cemburu. Wis awakmu dijak ibadah kok ya repot nang sawah, wis tutuk sawahmu ya megah kok sirikno, kok sekutuken gak mau Gusti Allah. Nah, ana suraka. Lha tengriku siji. Masya Allah. Di dawuhipun Syekh Abdul Dakok Bil Qasim Ad-Dakok Syekh Busairi
Idza kasalal abqu ashabul kaslan orang-orang yang punya sifat males niku qayyadallah aqdamahum musakkilatil khidlah untuk robatul haqqu ashabul haq robatul haqqu aqdamahum musakkilatal khidlah. Orang-orang sing asor, wong-wong sing males, kaslan niku maknane aras-arasen, males, jak jamaah males, jak ngaji males, jak ngaji Quran males, jak ibadah males, kemana kon sedekah males, semuanya males. Ini hakikatnya oleh Allah diikat kakinya dengan khidlan. Khidlan itu sebaliknya taufik. Kalau taufik diberi pertolongan diangkat, ini ditarik nang buri. Fakhtara lahum al-bu'da an mahallil ibadah. Akhirnya oleh Allah dijauhkan dari tempat untuk ibadah. Teko nang masjid iki ora tahu. Teko nang majelis Quran yo gak tahu, gak pernah. Niki dikei khidlan karo pangeran. Lho kenapa kok dikhidlan? Karena Allah sudah melarang orang mabuk untuk ibadah. Wala taqrabus sholata wa antum sukar. Atau orang yang tidak mabuk, gak begitu ambisi untuk menjadi orang kaya, gak begitu ambisi menjadi orang mendapatkan tahta dan wanita. Tapi kok masih tetap males, gak mau datang di tempat ibadah. Kenapa? Karena junuban. Gak oleh wong junub niku yuan, walaupun tidak mabuk. Berarti ketika kita berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, berlumuran dengan makan subhat, ini pun kita juga akan berdampak malas. Kenapa? Dikhidlan oleh Allah, diasorkan, dijauhkan oleh Allah. Sehingga mari jadi ashabul kaslan. Ashabul kasl. Kasl niku bahasa Arab nek bahasa Jawane diwaca karo ngomong kesel. Amun pun surat kesel. Nah niku kasal niku ya. Kesel males lho ya. Lho tengriku. Masya Allah. Termasuk mangan subhat. Niku ya iso marakaken. Gak oleh teko karo pangeran. Mboten pareng dugi karo Gusti Allah. Lu kenapa gak boleh datang? Karena dia asyik dengan melakukan karena dia itu kotor dengan junub. Berarti kotor dengan dosa, dengan maksiat, dengan syubhat. Ini nggak akan pernah bisa boleh datang kepada Allah. Akhirnya malas. Apa yang terjadi semacam ini sangat realistis dan sangat nyata. Makanya Malik bin Dinar mengatakan bahwa idza qasal qalbu wa fatarul badan
wa dayyaqa rizqahu la'allahu yaf'alu ma la yakni. Siapa saja yang merasa dalam hatinya keras kepala, kalau bahasa Indonesianya hati keras itu, tidak mau idhoh, tidak mau saran, tidak mau diarahkan, tidak mau ngaji, badannya males, fatari futur niku ya kendu niku ya sepeda niku lek kendu kakrek menjak mlaku ya. Rantene kendu ya krek angene gak kena resan. Wa dayyaqa rizqu, rezekine syarat. Duitnya yang ada duit Jerman. Walaupun hasilnya berapa diciri-ciri ora keduman niku duit Jerman. Masya Allah. Nah niki masa pandemi ini kita akan mendapatkan bantuan yang luar biasa. Niki per orang bisa mendapatkan 3 juta per orang. Tapi duitnya duit ya nenek. Ya cukup ya nenek lek enek ya ora dikai. Pun niki. Ketika ada orang yang seret rezekinya, malas ibadah dan keras kepala, ketahuilah dia telah mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ketahuilah dia baru melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Niku jenengan bisa buktikan ngobrol jagongan di gerdu ngono ae. Mulih kok gerdu wis yakin kandhane mae kaneng sing wedok ora Pak wong kuwi ngobrol tok mulih yamini muring-muring niku punan wet niki kosat qalabuhum kaya kal kijarati al asyadu qaswah. Dan mari ku dikon tahajud ya ora iso ngantuk niku nang ora-orane nyetel TV nganti isuk. Sesuk gak nyambut gawe. Ora ndek dhuwit muring-muring gak dikumpulku ora enek. Lho teng mriki. Wis. Makanya dalam kondisi apapun jangan sampai kita enggak ngaji. Menjuduli Kanjeng niku toh. Orang sakit ketika dicegah makan, dicegah minum, dicegah obat, tentu akan tewas, akan mati. Ketika mati tidak terasa. Lah orang sakit, orang yang sakit hati kita tidak dikasih hikmah, tidak dikasih ilmu, selama 3 hari akan mati. Kalau hati kita mati, walaupun ada sakit, ada penyakit tidak terasa, bukan tidak ada penyakit, bukan tidak bisa merasakan, tapi karena lupa, karena terpesona, karena mabuk bisa menghilangkan semua rasa. Seperti kena corona, hilang rasa, garam gak asin, cabai gak pedas. Ini bukan karena gak pedas, bukan karena gak asin, karena ada kena corona. Ada orang gak sholat, gak pernah subek, gak pernah risih, gak baca Quran, gak pernah risih, gak kroso lek awake gak maca Quran niku gak risih blas. Gak jamaah, gak risih. Ketahuilah corona telah menggandeng kepada dia. Karena corona itu akan menghalang-halangi dia untuk ibadah. Ini pun nas Quran.
Kenapa? Gara-garanya karena enggak mau zikir kepada Allah. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Jadi wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Sapa sing gak tau zikir nang pangeran, siapa yang berpaling dari Allah geniku untuk niku mangkunan sembarang barang niku mabuk cinta, mabuk harta, mabuk tahta, mabuk wanita. Nukoyiz lagu syaitonan, tak gandeng karo tak taleni karo setan. Fawalahu korin, kok setan niku lha dimaknani carane niku. Fawalahu korin, setan akan gandeng nangge wong iku mang. Lek sakniki, apa setan? Setan iku corona. Di Al-Qur'an lafaz korin ini ngene karo korun niku. Yas'alunaka al-qur'an niku korone Fir'aun menaku Musa. Nah, kalau sudah kena corona, innahu la yasuddunahum anis sabil, akan menghambat. Yasuddun itu akan menghalang-halangi mereka untuk menuju jalan. Arep nang pasar gak oleh, nang mall gak oleh, nang wisata gak oleh, ngaji gak oleh, jamaah gak oleh. Masya Allah, ini teng Jakarta niku pun perai Jumatan tutup. Jadi berarti betul innahu la yasuddunahum anis sabil. Corona telah menghambat, telah menghalang-halangi jalan. Kenapa kena corona? Wa may ya'shu an dzikrir rahman, ora tau gelem zikir. Kenapa gak mau zikir? Pancen oleh Allah gak diperbolehkan zikir. Kenapa gak diperbolehkan zikir? Karena mabuk, karena junub. Sangat paham. Astagfirullahaladzim. Niku mulane alhamdulillah setelahnya lama tak jumpa. Kita akan kembali lagi ngaji maneh. Pun saya dikit diterusaken.